Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan kalian, tentunya masih dalam pelajaran matematika. Oke anak-anak, di video kali ini Ustazah masih akan membahas tentang materi aritmatika sosial. Oke, simak baik-baik ya. Baik anak-anak, di video kali ini Ustazah masih membahas tentang aritmatika sosial. Khususnya di video yang ketiga, Ustazah akan membahas tentang pajak, bunga, tabungan atau pinjaman. Nah, Ustazah mengingatkan kembali dalam bab aritmatika sosial 4 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, nilai keseluruhan atau per unit. Kemudian yang kedua, harga beli atau jual dan untung atau rugi. Kemudian yang ketiga, rabat atau diskon, kemudian bruto, tara, dan neto. Kemudian yang keempat adalah pajak, bunga tabungan atau pinjaman. Nah, untuk yang poin 1, 2, 3 sudah Ustazah jelaskan di video sebelumnya. Untuk yang pertama, Ustazah akan membahas pajak. Apa itu pajak? Nah, di sini pajak merupakan iuran wajib masyarakat terhadap negara yang dilandasi undang-undang, yang dipakai guna membiayai pengeluaran umum serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pajak ini berupa PPN dan PPh penghasilan. Kemudian yang kedua, ada bunga tabungan. Bunga tabungan ini merupakan tambahan uang yang diperoleh ketika menabung di bank. Jadi ketika kita menabung di bank, kita otomatis akan mendapatkan bunga. Nah, bunga ini ada 3 jenisnya anak-anak. Yang pertama bunga tahunan. Bunga tahunan ini P per 100 atau P persen dikali M. M ini modal atau tabungan awal ketika kita pertama menabung. Kemudian yang kedua bunga bulanan. Bunga bulanan ini rumusnya seperti ini, P per 100 dikali B. B ini banyaknya bulan per 12 dikali M, modal atau tabungan awal. Kemudian yang ketiga adalah bunga harian. Bunga harian di sini P per 100 dikali H ini banyaknya hari per 365 dikali M atau tabungan awal. Selanjutnya untuk bunga pinjaman itu merupakan tambahan uang yang harus dibayarkan ketika meminjam uang. Jadi di bank itu kan selain menabung ada juga kegiatan meminjam uang. Nah, ketika menabung kita dapat bunga, ketika kita meminjam uang kita juga harus membayar tambahan uang. Nah, bagaimana cara menentukan nilai pajak? Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali. Tadi kan pajak ada 2 ya, PPN yaitu pajak pertambahan nilai atau menambah pembayaran. Biasanya ini ketika kita membeli barang itu akan terkena PPN. Kemudian ada PPh. PPh ini merupakan pajak penghasilan. Nah, ini biasanya mengurangi penerimaan gaji gitu ya. Misalkan sebagai pegawai itu biasanya dapat PPh, terkena PPh ya. Sehingga gajinya terkurangi dengan adanya pajak penghasilan. Di sini ada soal, Ahmad membeli sepeda motor dengan harga 12.500.000 dan dikenai PPN 10%. Kemudian berapa rupiah Ahmad harus membayar sepeda motor tersebut? Nah, kita tulis yang pertama yang diketahui adalah harga pokok sepeda motor ya, tadi 12.500.000. Kemudian PPN-nya itu 10%. Nah, untuk mencari PPN kita kalikan dengan harga pokok sepeda motor tadi yaitu 10 per 100 dikali 12.500.000. Nah, PPN-nya sebesar 1.250.000. Nah, maka harga yang harus dibayar Ahmad untuk membeli sepeda motor tersebut adalah harga pokok ditambah PPN yaitu 12.500.000 ditambah 1.250.000. Jadi yang harus dibayar Ahmad adalah 13.750.000. Jadi menentukan pajak seperti itu ya. Kemudian menentukan nilai pajak penghasilan sekarang ya.
Di sini ada Pak Umar memperoleh gaji sebulan 1.800.000 dengan penghasilan tidak kena pajak 600.000. Jika besar pajak penghasilan 15%, berapa gaji yang diperoleh oleh Pak Umar? Nah, kita tulis dulu ya yang diketahui pajak penghasilan yang kena pajak. Tadi kan ada penghasilan yang tidak kena pajak itu sebesar 600.000. Maka gaji awal 1.800.000 dikurangi 600.000. Jadi penghasilan yang kena pajak adalah 1.200.000. Kemudian PPh-nya itu 15% dikalikan dengan penghasilan yang kena pajak, bukan yang tidak kena pajak ya. Jadi 15/100 dikali 1.200.000. Maka PPh-nya adalah 180.000. Jadi gaji yang diterima Pak Umar, jadi gaji awal 1.800.000 dikurangi tadi PPh-nya yaitu 180.000. Maka yang akan diperoleh Pak Umar gajinya adalah 1.620.000. Seperti itu ya cara mencari PPh. Kemudian bagaimana cara menentukan nilai bunga tabungan? Nah, di sini saya mengingatkan, di sini ada tabungan akhir itu sama dengan tabungan awal ditambah bunga. Nah, tadi bunga ada 3 ya. Nah, tergantung soalnya. Di sini coba kita lihat, Pak Harun menyimpan uang di bank sebesar 1.200.000. Setelah 6 bulan, uang tersebut diambil untuk tambahan dana perbaikan rumah. Berapa tabungan akhir yang diterima Pak Harun jika mendapat bunga 18% per tahun? Di sini setelah 6 bulan. Jadi bunganya kita pakai yang bulanan ya. Nah, kita tulis dulu tabungan awalnya Pak Harun yaitu 1.200.000. Kemudian bunga 6 bulan yaitu 15, pakai rumus yang kedua 15/100 dikali 6/12 dikali 1.200.000. Nah, jadi hasilnya bunganya selama 6 bulan adalah 108.000. Maka tabungan akhir Pak Harun adalah 1.200.000 ditambah 108.000 yaitu 1.308.000. Jadi itu ya cara mencari bunga tabungan. Kemudian untuk mencari bagaimana menentukan bunga dalam pinjaman. Nah, jadi Ustazah mengingatkan kembali bunga pinjaman itu merupakan tambahan uang yang harus dibayar saat meminjam uang. Nah, coba kita lihat soalnya di sini. Untuk menambah modal usaha, Bu Muri meminjam uang di bank sebesar 600.000 dengan bunga 15% per tahun yang akan dikembalikan secara berangsur selama 8 bulan. Jadi Bu Wuri itu akan mengangsur selama 8 bulan. Berapa besar angsuran yang harus dibayar Bu Wuri setiap bulan? Maka kita tulis kembali. Yang pertama pokok pinjamannya yaitu tadi 600.000. Bunganya 15 per tahun ya, 15%. Jadi angsuran pinjaman per bulannya berarti uang yang dipinjam itu dibagi 8 bulan karena Bu Wuri tadi akan mengangsur selama 8 bulan. Maka tiap bulannya angsurannya itu 75.000. Kemudian kita cari bunga pinjaman per bulan. Nah, rumusnya seperti ini anak-anak, 1/12, jadi 1 tahunnya ada 12 bulan, dikali 15/100 dikali 600.000. Maka 1 bulannya bunganya adalah 7.500. Jadi total angsuran per bulan yang harus dibayar Bu Wuri adalah 75.000 ditambah 7.500 yaitu 82.500 rupiah. Nah, seperti itu ya cara mencari bunga pinjaman. Nah, baik anak-anak, terima kasih. Semoga apa yang sudah Ustazah jelaskan bisa kalian pahami dengan baik. Alhamdulillah, materi di video kali ini telah selesai. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih, ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.